Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya, para pengusaha di seluruh Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Nur Kholis. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana kita input pembelian barang datang dengan faktur yang ada PPN-nya. Ya, jadi faktur itu ada 3. Pertama itu yang tidak ada PPN-nya, yang kedua ada PPN-nya, dan yang ketiga adalah include PPN. Ya, jadi langsung aja kita masuk ke programnya di sini lewat menu merchandise, kemudian pilih pembelian. Nah, kemudian kita masukin nota barunya di sini, klik baru. Nah, kemudian tanggalnya diisi tanggal sesuai faktur atau tanggal input. Kemudian nomor fakturnya diisi berdasarkan nomor faktur yang ada. Kemudian suppliernya, nah kita pilih di sini. Nah, ketik di sini suppliernya, misalnya di sini adalah Dian Prima misalnya. Oh, kalau nggak ada kita bikin dulu sini. Ya, membuat kode supplier minimal kode dan nama supplier, kemudian jenisnya adalah putus, bukan konsinyasi. Kemudian disimpan. Nah, setelah disimpan, kita pilih enter saja. Nah, kemudian di sini hutang atau tidak, kalau memang fakturnya tempo, ini harus dipilih ya. Kemudian TOP-nya berapa hari disesuaikan dengan tanggal kedatangan sales, supaya nanti sesuai dengan rencana bayar. Jadi kalau bisa misalnya TOP-nya ini kalau misalnya 2 mingguan, mungkin diisi 12 hari, ketika salesnya datang lagi itu 12 hari lagi misalnya. Nah, kemudian di sini ada PPN, tidak ada PPN, dan include PPN. Nah, di sini ketika fakturnya adalah ada PPN-nya, nah itu harus dipilih. Nah, cara mengidentifikasi fakturnya gimana? Cara mengidentifikasi fakturnya adalah di bagian kanan sendiri itu ada subtotal. Ya, kalau saya itu mengidentifikasinya seperti itu. Mudah saja. Jadi di paling kanan, jumlah paling kanan itu biasanya ada jumlah subtotal. Nah, subtotal ini kalau dijumlah, ya kalau dijumlah itu bawahnya adalah baru ketemu DPP, masih harus ditambah PPN, baru ketemu nilai faktur yang akan kita bayar, maka itu namanya faktur ber-PPN. Ya, jadi kalau jumlah paling kanan itu di jumlah subtotalnya itu adalah baru ketemu DPP, masih harus ditambah PPN 11% misalnya, kemudian baru ketemu total faktur yang akan kita bayar, itu namanya ada PPN. Ya. Dan beda lagi nanti kalau include PPN. Include PPN itu kalau jumlah paling kanan itu ketika dijumlahkan itu adalah jumlah yang akan kita bayar. Ketika yang paling kanan jumlah subtotalnya di total itu adalah jumlah yang akan kita bayar, berarti itu adalah include PPN. Dan di situ ada keterangan PPN, DPP, dan PPN itu hanya keterangan saja. Ya, itu namanya include PPN. Nah, tapi setiap distributor biasanya bisa dihafalkan bahwa itu tetap. Misalnya dari Unilever include PPN, dari Wing include PPN, nanti dari Nestle misalnya pasti ada PPN-nya. Itu bisa dihafalkan gitu. Misalnya ini fakturnya adalah ada PPN-nya, kita pilih yang ada PPN. Nah, setelah itu kemudian kita langsung memasukkan item barangnya di sini. Klik baru, ya. Nah, kemudian kita masukkan item barangnya. Misalnya ini ada baygon misalnya. Baygon yang blossom ini misalnya. Nah, kemudian belinya berapa? Kalau belinya 2, maka kuantitinya diisi 2 di sini. Kemudian di sini satuannya adalah pieces atau bijian misalnya. Nah, 1 biji berapa? Nah, misalnya di sini per bijinya itu adalah, per bijinya di sini adalah 15.809. Nah, kebetulan di faktur ini itu dapat diskon 1%. Kalau ada diskon item, itu nulisnya di sini, di kolom diskon. Ya, di sini diketik 1.
karena diskonnya hanya 1%. Kalau diskonnya bertingkat, misalnya 1 plus 2, maka di sini nulisnya juga begitu, 1 plus 2, begitu. Nah, karena di sini hanya 1%, saya masukkan angka 1 saja, kemudian saya enter. Nah, nanti komputer otomatis akan menghitung bahwa diskonnya adalah per bijinya adalah Rp316. Nah, kemudian di sini otomatis ditambahkan dengan PPN 11%, sehingga ini ada DPP 31.000 sekian, kemudian ditambah PPN 3.000 sekian, sehingga ketemu harga pokok satuannya adalah 17.000 sekian, sehingga profitnya ini minus misalnya ya, karena harganya ini naik. Nah, kemudian kita sesuaikan harganya, jadi profitnya kita sesuaikan lagi karena barangnya naik. Maka tekan F3, nah, F3 di sini, kemudian kita punya patokan misalnya harga ecerannya adalah 10%, maka kita ketik 10% dulu, enter. Nah, kemudian ketika harganya ini tidak bulat, maka dibulatkan. Misalnya menjadi 19.200. Bulatkan ke atas ke satuan ratusan terdekat. Nah, kemudian ini harga grosir kuantitinya juga harus dirubah karena harganya naik. Ini ditekan F4 ya. Kalau beli 3 harganya menjadi 18.500 misalnya. Kita isi semua ke bawah. Nah, kemudian kita enter oke. Nah, di sini terlihat bahwa barang tersebut jumlahnya adalah 31.000 sekian, kemudian di sini ada diskon. Nah, setelah diskon maka baru ketemu DPP. Setelah DPP maka akan ditambahkan dengan PPN. Nah, setelah itu baru ketemu net fakturnya berapa gitu ya. Kemudian ini satu barang, coba kita tambahkan barang satu lagi. Dengan cara input yang berbeda. Kalau tadi itu pakai picisan, kalau sekarang itu pakai satuan karton. Nah, misalnya ini insert, itu untuk menambah item itu tekan insert. Misalnya ini adalah kiwi misalnya. Kiwi paste. Nah, paste SP Brown yang 45 ini ya di nota. Nah, kemudian di sini sudah ada histori lama, histori pembelian lama itu ya. Itu menggunakan satuannya adalah K3. K3 artinya adalah satuan pack atau satuan karton yang isinya 3. Nah, jadi kita belinya satu aja kuantitinya itu ya. Kenapa saya merekomendasikan cara ini? Karena ini menurut saya paling simpel, paling mudah. Karena biasanya itu dalam faktur itu banyak yang tidak mencantumkan harga picisan atau harga satuan. Jadi di faktur itu banyak yang hanya menyertakan total harga dari berapa biji barang. Misalnya beli 3 berarti dia langsung total 3 gitu. Nah, sehingga kita nggak perlu ngitung per picisnya berapa baru dimasukin di komputer, nggak perlu. Jadi langsung aja kita pakai satuan sesuai dengan barang datang. Misalnya belinya 3, langsung aja kita pakai K3 gitu ya. Nah, kalau nggak hafal satuan belinya itu min enter. Nah, di sini kita pilih satuan yang isinya berapa. Ini bisa karton isi 12, karton isi 20, karton isi 30, karton isi 40 gitu. Nah, dalam hal ini kita pilih yang K3 aja, yang isinya 3. Nah, kemudian harga belinya gimana? Harga belinya diisi sesuai dengan total beli yang di paling kanan gitu. Jadi apa namanya itu sudah total 3 itu. Jadi kita masukin angkanya di sini adalah 58.475. 473. Oke. Nah, di sini juga mendapatkan diskon 1%. Nah, sehingga diskonnya ini adalah 1%. Ya. Jadi komputer akan menghitung bahwa ini beli kuantitinya 1, tapi isinya 3 dengan harga 3 itu adalah 58.473. Kemudian komputer akan membagi otomatis, dibagi sendiri oleh komputer menjadi per bijinya ketemunya 19.491. Ya, kemudian dikurangi diskon dan ditambah PPN. Nah, karena ini harganya tidak sesuai atau sudah ada kenaikan, maka ini dirubah harganya menjadi biasanya kita ambil profitnya misalnya 10% untuk patokan eceran misalnya. Nah, kemudian kita rubah menjadi harganya menjadi dibulatkan aja, harganya jangan seperti ini, tapi dibulatkan supaya bagus, misalnya menjadi 23.600.
Nah, di sini kalau memang ada harga quantity, harga grosir quantity, nanti bisa ditambahkan di sini. Di F4 ini, misalnya beli 3 itu harganya akan turun menjadi 23.300. Atau kalau beli 6, ini turun lagi menjadi 23.200. Atau kalau beli 12, ini akan turun lagi menjadi 23.000. Ya, seperti itu, tinggal di oke saja. Nah, seperti itu. Terus semua nota di-input semua dengan cara yang sama, sehingga nanti total fakturnya akan sama dengan total faktur yang ada di fakturnya masing-masing. Ya. Ya, jadi seperti itu. Nanti ada jumlah subtotalnya berapa, kemudian di sini ada diskonnya berapa. Setelah dikurangi diskon nanti ketemu DPP, kemudian ditambah PPN, baru ketemu total faktur yang akan dibayar. Nah, saran saya untuk total faktur yang ada di sini itu dibulatkan saja sesuai dengan angka yang akan kita bayar. Jadi kalau misalnya di situ ada Rp1, itu kan nggak akan kita bayar. Jadi ini apa? Supaya memudahkan kita ketika mengelola pembayaran sales. Ya, jadi kalau misalnya nanti kan faktur ini setelah diposting akan masuk ke daftar hutang. Nah, ketika masuk ke daftar hutang ini, maka angkanya kalau bisa adalah angka yang akan kita bayar. Misalnya nih kalau